Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Abdurrahman bin Auf R.A., sang mufti kepercayaan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 yang mula-mula masuk Islam, termasuk kelompok 10 yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah sebagai formatur dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin Khattab R.A., dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Namanya pada masa jahiliyah adalah Abde Amr. Setelah masuk Islam Rasulullah SAW memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Itulah dia Abdurrahman bin Auf R.A. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arkam, yaitu 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, tetapi dia sabar dan tetap sabar. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Dia menghindari dari kekejaman kaum Quraisy, tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah Muhammad. Kemudian dia turut pindah hijrah ke Habasyah bersama-sama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum Quraisy yang senantiasa menerornya. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor bagi orang-orang yang hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam perantauan, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Al-Ansari R.A. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya, Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Hartaku banyak, saya mempunyai 2 bidang kebun yang luas, dan 2 orang pembantu. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebun itu, kuberikan kepadamu mana yang kamu sukai. Begitu pula salah seorang di antara kedua pembantuku, akan kuserahkan mana yang kamu senangi, kemudian aku nikahkan engkau dengan dia. Jawab Abdurrahman bin Auf, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada saudara, kepada keluarga saudara, dan kepada harta saudara. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Saat menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana, berjual beli, melaba dan merugi. Belum berapa lama dia berdagang, terkumpullah uangnya sekadar cukup untuk mahar menikah. Dia datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata, "Wah, alangkah wanginya kamu, hai Abdurrahman." Kata Abdurrahman, "Saya hendak menikah ya Rasulullah." Tanya Rasulullah, "Apa mahar yang kamu berikan kepada istrimu?" Jawab Abdurrahman, "Emas seberat biji kurma." Kata Rasulullah, "Adakan kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Kata Abdurrahman, "Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku, hidupku makmur dan bahagia. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu, maka di bawahnya kudapati emas dan perak." Dalam perang Badar, Abdurrahman turut berjihad fisabilillah, dan dia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, antara lain Umair bin Utsman bin Ka'ab bin Auf at-Taimi. Dalam perang Uhud, dia tetap teguh bertahan di samping Rasulullah, ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan laga. Ketika selesai perang dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang, Abdurrahman mendapatkan hadiah 9 luka parah menganga di tubuhnya dan 20 luka kecil. Walau luka kecil, namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. Sekalipun begitu, perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin.
Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Kata beliau, antara lain, "Bersedekahlah tuan-tuan. Saya hendak mengirim satu pasukan ke medan perang." Mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut, Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat pula kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Katanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang 5.000. 2.000 saya pinjamkan kepada Allah dan 2.000 saya tinggalkan untuk keluarga saya." Lalu uang yang dibawa dari rumah itu diserahkan kepada Rasulullah 2.000. Sabda Rasulullah, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit, karena jumlah tentara musuh, yaitu tentara Rum cukup banyak. Di samping itu, Madinah tengah mengalami musim panas. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. Dana yang tersedia hanya sedikit. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa dan sedih karena ditolak Rasulullah SAW menjadi tentara yang akan turut berperang, sebab kendaraan untuk mereka tidak mencukupi. Mereka yang ditolak itu kembali pulang dengan air mata bercucuran kesedihan, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. Mereka yang tidak terima itu terkenal dengan nama Al-Bakkain, orang yang menangis, dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan Jaisyul Usrah, pasukan susah. Karena itu, Rasulullah memerintah kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk jihad fisabilillah. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. Abdurrahman turut memelopori dengan menyerahkan 200 ukiah emas. Maka kata Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, agaknya Abdurrahman berdosa, tidak meninggalkan uang sedikit juga untuk istrinya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Adakah engkau tinggalkan uang belanja untuk istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Ada, mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan." Tanya Rasulullah SAW, "Berapa?" Jawab Abdurrahman, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah." Pasukan tentara muslimin berangkat ke Tabuk. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun, yaitu ketika waktu salat sudah masuk, Rasulullah terlambat hadir. Maka, Abdurrahman menjadi imam salat berjamaah bagi kaum muslimin ketika itu. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu beliau salat di belakang Abdurrahman dan mengikutinya sebagai makmum. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, istri para Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Apabila para ibu tersebut pergi haji, Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Dia yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudai, sekedup khusus mereka. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. Dia pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia, ia pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya seluruhnya kepada fakir miskin Bani Zuhroh dan kepada para ibu-ibu orang mukmin, istri Rasulullah. Ketika jatah ibu Aisyah R.A. disampaikan orang kepadanya, ibu yang mulia itu bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buat saya?" Orang itu menjawab, "Abdurrahman bin Auf." Kata ibu Aisyah R.A., Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku, kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah SAW bagi Abdurrahman. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkahnya sepanjang hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat.
Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Kafilah dagangnya terus-menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, barang-barang pecah belah, wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman terdiri dari 700 unta bermuatan penuh tiba di Madinah. Ya, 700 ekor unta bermuatan penuh, tidak salah. Semuanya membawa pangan, sandang, dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Ketika mereka masuk kota, bumi seolah-olah bergetar. Terdengar suara gemuruh dan hiruk-pikuk. Sehingga Aisyah bertanya, suara apa hiruk-pikuk itu? Dijawab orang, kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan 700 ekor unta bermuatan penuh membawa pangan, sandang serta lainnya. Kata Asya R.A. Semoga Allah melimpahkan berkatnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia, serta pahala yang besar di akhirat. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena surga sudah dekat sekali kepadanya. Sebelum menghentikan iring-iringan unta, seorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf berita gembira yang disampaikan Aisyah, bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga. Serentak mendengar berita itu, bagaikan terbang ia menemui ibu Aisyah. Katanya, "Wahai ibu, apakah ibu mendengar sendiri ucapan itu diucapkan Rasulullah?" Jawab Aisyah, "Ya, saya mendengar sendiri." Abdurrahman melonjak kegirangan. Katanya, "Seandainya aku sanggup, aku akan memasukinya sambil berjalan." Sudilah ibu menyaksikan, kafilah ini dengan seluruh kendaraan dan muatannya, kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Sejak berita yang membahagiakan itu, Abdurrahman pasti masuk surga, maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. Hartanya dinafkahkannya dengan kedua belah tangan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sehingga mencapai 40.000 dirham perak. Kemudian menyusul pula 40.000 dinar emas. Sesudah itu dia bersedekah lagi 200 ukiah emas. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang. Sesudah itu 1.500 ekor unta untuk pejuang-pejuang lainnya dan tatkala dia hampir meninggal dunia, dimerdekakannya sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Kemudian diwasiatkannya supaya memberikan 400 dinar emas kepada masing-masing bekas pejuang perang Badar. Mereka berjumlah 100 orang, dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Dia berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin, sehingga Ibu Aisyah sering mendoakannya, semoga Allah memberikannya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Di samping itu, dia meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta yang hampir tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dia beristri 4 orang. Masing-masing mendapatkan pembagian khusus 80.000, di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak, yang kalau dia bagi-bagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak, maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya raya. Begitulah karunia Allah SWT kepada Abdurrahman berkat doa Rasulullah kepadanya semoga Allah memberkatinya dan hartanya. Pada suatu hari dihidangkan orang kepadanya makanan, padahal dia puasa. Dia menengok makanan itu seraya berkata, Mus'ab bin Umair tewas di medan juang. Dia lebih baik daripada saya, waktu dikafani, jika kepalanya ditutup, maka terbuka kainnya. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sesungguhnya saya sangat takut kalau pahala untuk kita disegerakan Allah memberikannya kepada kita di dunia ini. Sesudah berkata begitu, dia menangis terseduh-sesuduh, sehingga nafsu makannya jadi hilang. Berkatalah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Rasulullah SAW, yang ucapannya selalu terbukti benar telah memberinya kabar gembira dengan surga Jannatun Naim. Telah turut menghantarkan jenazahnya ke tempatnya terakhir di dunia, antara lain sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada salat jenazahnya turut pula,
Antara lain, Zunnurain, Utsman bin Affan. Kata sambutan saat pemakaman, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam sambutannya antara lain Ali berkata, Anda telah mendapatkan kasih sayang, dan Anda berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.